nih. Semoga selalu sehat ya, dan jangan lupa tetap semangat. Nah, kali ini kita akan bincang-bincang santai nih sama narasumber kita yang kali ini kita mendatangkannya secara istimewa. Nah, sebelumnya kita bakalan tanya dulu nih, bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah, Bapak, di sini teman-teman ada Bapak Ramadhani Azmi selaku pembina Himatika. Nah, Bapak boleh memperkenalkan diri kepada teman-teman yang lain mungkin Bapak? Kan udah diperkenalkan. Oh, sudah. Ya, maksud kami mungkin Bapak boleh cerita umurnya kalau boleh tahu. Siapa tahu nanti teman-teman mau tahu umur Bapak ini berapa gitu. Kelihatan masih muda gitu Bapak. Oh, dua kemungkinan ya. Kelihatan lebih muda ini karena pujiannya atau sindirannya ya. Oke. Saya pengenalan singkat saja ya. Selamat siang semua. Saya Ramadhani. Saat sekarang ini saya bertugas di Umrah di Prodi Pendidikan Matematika dan sekaligus diamanahkan sebagai tambahan sebagai dosen pembina untuk Himatika. Kalau tadi pertanyaannya mengenai umur, saya ngasih tebak-tebakan aja, kira-kira berapa ya gitu. Cuman sedikit kasih bocoran aja, saya sudah mengabdi sebagai dosen kurang lebih 5 tahun lah. 5 tahun ya Pak? Ya. Nah, teman-teman mungkin siapa yang tahu gitu ya, boleh tulis di kolom komentar gitu kan Pak ya. Nah, jadi ini sekarang Bapak sudah menjabat sebagai pembina Himatika. Perasaan Bapak nih gimana ya Pak sekarang sebagai pembina Himatika? Kalau perasaan saya mungkin ada dua ya. Yang pertama, saya cukup senang. Kenapa saya bilang saya cukup senang? Karena ini mengingatkan saya sama waktu dulu ketika saya masih jadi mahasiswa. Tetapi dengan posisi yang berbeda. Kalau dulu mungkin saya dibina, saya disekolahkan, itu bahasa yang lebih tepat ya. Disekolahkan oleh mentor dan senior. Dan sekarang peran itu mungkin udah bertukar. Peran itu bertukar, saya yang jadi mentornya, saya yang menjadi pembinanya, sehingga saya berpikir saya tidak jauh lari dari dunia organisasi, dan itu juga merupakan passion saya semenjak saya kuliah. Itu kalau bahagianya ya. Kalau tidak bahagianya itu yang pasti waktu ya. Banyak berkurang ya waktu ya Pak? Bukan berkurang, waktu kita tetap. Tetapi saya tidak menyatakan itu sebagai waktu saya terbuang sia-sia, enggak sebenarnya. Cuma saya harus pandai-pandai bagi waktu. Karena bagaimanapun tugas utama saya kan bukan membina. Tugas utama saya tentu harus mengejar penelitian pengabdian. Cuman saya harus pandai-pandai buat manage waktu saya sebaik mungkin supaya nanti keduanya tidak sama-sama dirugikan. Dalam artian sebagai pembina Himatika, saya harus tetap berproses maksimal di situ. Dan juga sebagai dosen, tugas dan peranan saya juga harus maksimal. Gitu. Mungkin itu saja sedikit. Gitu. Menjadi beban sebenarnya enggak juga, malahan sebenarnya tantangan. Cuman ya itu harus pandai-pandai. Di sela-sela kesibukan juga harus bisa menyempatkan buat santai juga. Mungkin itu aja. Jangan lupa santai ya Pak ya. Harus. Anak Nanti matematika. ada stres kok gitu ya Pak ya. Ya. Nah, berarti Bapak tadi juga sudah menyinggung bahwa dulu sebelumnya waktu masih menjadi mahasiswa, Bapak ini aktif dalam berorganisasi. Nah, Bapak juga sebelumnya dibina gitu ya Pak ya. Nah, dulu berarti Bapak ini termasuk mahasiswa yang kura-kura atau kupu-kupu atau ada yang lainnya ya Pak ya? Susah kalau saya bilang kita mengkelompokkannya dalam kura-kura atau kupu-kupu saja ya. Karena kalau saya bilang saya kupu-kupu, ya juga. Karena bagi saya dulu kuliah tetap nomor 1. Cuman di sisi lain aktivitas saya selama perkuliahan itu masih sempat saya barengi dengan beberapa kegiatan organisasi. Saya sempat bergabung di beberapa organisasi selama perkuliahan. Dan itu bagi saya kupu-kupu dan kura-kura ini itu lebih kayak pengelompokkan yang itu mainstream. Karena tidak selamanya itu orang yang selalu kuliah rapat. Itu memang hari-hari kerjaannya kuliah dengan rapat doang, enggak. Ada juga yang itu bisa menyeimbangkan antara keduanya gitu. Ini justru malahan bagi saya
suatu tantangan bagi kalian semua, terutama di Himatika, karena kalau kita mengelompokkannya itu anak-anak yang aktivis itu identik dengan pura-pura misalkan, atau anak-anak yang itu lebih fokus dengan perkuliahannya itu kupu-kupu misalkan. Jadi ada kayak gap gitu, ada pembagian. Oh ini aktivis, ini orang yang fokus apa. Lebih cenderungnya kayak gitu. Iya, ya, Pak. Kenapa tidak kita menggabungkan keduanya? Kenapa tidak kita menggabungkan keduanya? Sebagai gambaran, saya masih bisa tamat tepat waktu, alhamdulillah pada waktu itu. Dan itu mulai dari semester 1 sampai semester 8 saya masih aktif di organisasi. Jadi kalau seandainya orang bilang, oh orang yang rajin rapat itu dia susah untuk tamat tepat waktu, saya bantah. Ya, tidak juga ya, Pak. Karena alhamdulillah saya juga cum laude. Jadi itu bukan hal yang kayak kita harus batasi kayak gini, tidak. Semua orang itu punya pilihan masing-masing dan setiap pilihan itu punya risiko. Cuman sekarang bagaimana kita pandai-pandai untuk meminimalisir risiko tersebut. Caranya bagaimana? Ya tergantung. Contohnya kita mesti pandai bagi waktu. Manage waktu bukan hal yang sederhana, butuh proses. Tetapi di sisi lain itu malahan mengajarkan kita untuk siap tempur ketika nanti kita di luar perkuliahan, ketika kita terjun di masyarakat, ketika kita sudah tamat dan berada di lingkungan kerja. Itu hal yang simple gitu, manajemen waktu gitu, termasuk dengan disiplin. Kebanyakan dari kita kan sebenarnya kalau kita sibuk dengan rapat dengan ini, jadi nggak ada waktu buat paper post. Saya nggak setuju, tergantung kitanya aja. Disiplin nggak? Meskipun cuma 1 hari buat paper 1 jam atau 2 jam paper post, kalau seandainya memang itu efektif, kenapa enggak? Baca buku kan nggak perlu lama, 30 menit aja sehari udah cukup kok. Bagi saya seperti itu, Kak. Ya begitu ya, Pak ya. Berarti itu intinya kita harus disiplin, manage waktu, Ya. pandai ya, Pak ya. Ya, itu hal yang dasar kan. Iya, betul. Nah, kemudian menurut Bapak itu berarti karena Bapak sudah berorganisasi dari semester 1 sampai semester 8. Iya. Nah, hal utama nih pentingnya kita mengikuti organisasi itu apa yang Bapak dapatkan gitu? Oke, ini pertanyaan yang menarik bagi saya. Kita balik ke perkuliahan. Kalau kita kuliah nih, kita berada di kelas. Paling maksimum yang kita dapatkan apa? Ilmu. Paling maksimum yang akan kita dapatkan itu kita bernalar, berpikir kritis, kreatif dan sepertinya. Dan seperti itulah kurang lebih ya. Tetapi ada satu hal yang terkadang kita terlupakan. Soft skill. Kita kuliah, kita menghadapi dosen dan lain-lain, itu mungkin juga terbagian dari soft skill. Bagaimana kita melatih diri kita untuk bisa menyesuaikan dengan orang lain, untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar dan sebagainya. Tetapi kan tidak selalu itu bisa berkembang dengan baik. Kita masih perlu ruang lain untuk bisa mengembangkan soft skill seperti itu. Kita belum mengkaji mengenai sikap kepercayaan diri kita. Kita belum mengkaji mengenai sikap pantang menyerah. Kita belum mengkaji mengenai bagaimana kita mengembangkan potensi diri kita. Itu kan hal-hal yang itu masih perlu ruang lain selain di kelas gitu. Dan bagi saya ruang terbaik untuk pengembangan diri seperti itu ya di organisasi. Karena di organisasi memang kita dituntut untuk mandiri. Kita dituntut untuk bisa beradaptasi dengan orang sekitar. Kita dituntut untuk tidak mudah putus asa. Kita dituntut untuk bagaimana kita bisa menghargai dan dihargai sewajarnya gitu. Karena kalau seandainya kita tidak belajar untuk itu, hal yang paling susah itu adalah nanti ketika kita tamat dengan indeks kumulatif yang bagus tetapi memiliki soft skill yang kurang, di lapangan kerja kita bakalan gagal. Minus juga ya, Pak? Sangat malahan. Karena saat sekarang ini lapangan kerja ijazah itu hanya pengantar administratif di depan. Untuk penentu utama kan kita lebih kepada soft skill itu.
bagaimana kita bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar, memiliki sikap pantang menyerah, disiplin, manajemen waktu, bagaimana kita bisa untuk menyesuaikan dengan lingkungan. Itu kan hal-hal yang tidak kita pelajari maksimal di lingkungan perkuliahan, terutama di kelas. Tapi kalau kita bahas itu di organisasi, kita sesama kita, bagaimana kita nanti mewujudkan suatu tujuan. Misalkan kalau sederhananya kita bikin kegiatan nih, perlombaan misalkan, bikin acara misalkan, bagaimana kita menyelesaikan intrik antar sesama kita, itu kan namanya resolusi konflik. Bagaimana kita bisa saling tolak ansur satu sama lain, itu kan bagaimana kita mencoba bersosialisasi. Kita mengukur sendiri batas batas diri kita, berarti sebatas ini loh kesabaran saya, berarti sebatas ini loh saya bisa bertahan dengan orang lain. Dari mana kita dapatkan itu? Dari interaksi kan? Di perkuliahan sejauh mana interaksi itu demikian? Gitu. Maksimalnya itu kan lewat organisasi gitu. Itu yang saya maksud. Makanya ketika saya bilang, meskipun saya tamat dengan cum laude di perkuliahan, tetapi saya lebih suka mengatakan diri saya saat sekarang ini itu dibangun lewat organisasi. Bukan dibangun hanya lewat perkuliahan saja. Perkuliahan membangun saya secara kognitif, berpikir dan bernalar secara kritis dan kreatif, tetapi kedirian saya itu lebih banyak dibangun lewat organisasi. Mungkin itu dari saya. Begitu ya Pak ya. Jadi memang sangat penting sekali organisasi ini menurut Bapak ya. Bagi saya itu sangat penting. Bagi saya mungkin ada yang berbeda pandangan dengan saya, tetapi bagi saya, karena saya sudah merasakannya sendiri, makanya saya berani mengatakan organisasi itu sangat penting, terutama untuk pengembangan diri. Nah, kemudian selain dari Bapak juga sudah bilang untuk mengembangkan diri kepada lingkungan kerja dan lain sebagainya gitu ya, melalui organisasi ini. Nah, kemudian pastinya juga ada yang berbeda pendapat seperti yang Bapak bilang tadi. Ya. Nah, menurut pandangan Bapak, bagaimana menyikapi orang-orang yang berbeda pandangan terkait organisasi ini ya Pak ya? Bagi saya itu sederhana aja. Itu juga bagian dari soft skill yang kita miliki. Kenapa saya sampaikan demikian? Kita tidak bisa memaksakan pandangan kita terhadap orang lain. Mungkin bagi beberapa orang itu kayak bukan beban sih. Mungkin bagi beberapa orang terlalu naif rasanya kalau kita harus memaksakan apa yang kita pikirkan itu harus sama dengan apa yang orang lain pikirkan. Dan itu bagi saya juga bagian dari soft skill, karena menghargai perbedaan di antara sesama itu tidak mudah untuk dipelajari. Kita bisa mempelajari perbedaan itu hanya ketika kita berada di sana. Gitu. Makanya tadi saya balikkan lagi, itu merupakan salah satu manfaat yang saya dapatkan ketika berorganisasi. Karena kita menyatukan berbagai macam latar belakang, kita menyatukan berbagai macam disiplin keilmuan, kita menyatukan berbagai macam pemikiran, kita satukan, kita bersatu dalam sebuah organisasi. Ada nanti intrik di sana, ada nanti ya dinamika kelompok lah, perbedaan pandangan dan lain-lain sebagainya itu. Tapi apakah itu membuat kita tercerai seperti itu? Tidak. Apakah itu membuat kita tidak bisa mewujudkan tujuan kita secara bersama? Tidak kan? Kita tetap bisa melakukan tujuan kita bersama. Tetapi apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Ya bagi saya itu tadi, karena ada soft skill yang sama-sama kita pelajari, tarik ulur seperti itu, yang itu akhirnya berujung pada resolusi konflik. Akhirnya terjadi sikap saling menghargai pendapat satu sama lain, akhirnya terjadi introspeksi diri, akhirnya terjadi ya belajar lagi untuk lebih legowo dan lain sebagainya. Ya itu. Jadi ketika dihadapkan pada kondisi sekarang ini, ada orang yang tidak terlalu suka dengan organisasi, ya bagi saya itu pandangannya mereka dan saya hargai itu. Tetapi ketika mereka bertanya kepada saya, apakah organisasi itu penting, karena bagi mereka itu tidak penting, ya saya akan jawab lagi, dari sejauh yang saya rasakan itu sangat penting, karena itu yang membentuk diri saya. Jadi kita harus bisa mencari
solusi satu pemikiran di antara lainnya gitu ya Pak. Dan kita mendapatkan itu melalui selama kita berpengalaman di organisasi. Nah, kalau misalnya itu kan manfaat kita berorganisasi, skillnya gitu ya Pak. Iya. Nah, kemudian kalau misalnya itu dari manfaat di lapangan kerja, nah, ada nggak sih kalau itu tuh ada keterkaitan sama akademik kita nantinya? Kayak Bapak bilang tadi kan tidak menutup kemungkinan orang yang berorganisasi bisa lulus komplek kayak Bapak ya sebelumnya, lulus tepat waktu dengan nilai yang bagus. Berarti itu tuh ada atau tidak sih antara organisasi sama akademik? Oke. Ini sebenarnya agak susah juga karena kita mematahkan stigma yang beredar di lingkungan kampus. Stigmanya kan udah jelas. Aktivis kampus itu pasti nilainya bakalan jelek. Iya, memang yang beredar seperti itu ya. Itu stigma ya. Dan anak yang rajin berorganisasi, yang fokus pada perkuliahannya, itu dia pasti jarang berorganisasi. Itu kan stigma yang terbentuk di masyarakat. Tetapi saya beri satu contoh sederhana. Kita lihat anak ITB. Apakah mereka apakah mereka tidak fokus dengan perkuliahan mereka? Nggak mungkin, karena di ITB sendiri punya standar yang tinggi. Standarnya apa? Ya misalkan kayak tahun pertama bersamanya TPB-nya itu mengharuskan mereka untuk all out supaya mereka nggak kena DO, misalkan seperti itu di ITB. Tetapi apakah mereka tidak berorganisasi? Coba Anda cek. Salah satu resimen mahasiswa yang terkenal itu adalah yang di ITB. Resimen mahasiswa yang terkenal itu adalah di ITB. Salah satu unit kegiatan kedaerahan yang terkenal itu salah satunya adalah di ITB. Unit kegiatan kedaerahan itu kan biasanya merangkum anak-anak dari provinsi-provinsi tertentu kan. Coba kita lihat setiap kali mereka ada kegiatan, itu sangat luar biasa, sangat fantastis gitu. Belum lagi mereka punya paduan suara gitu. Agak lucu kan, anak teknik ternyata bernyanyi gitu kan. Belum lagi mereka punya beberapa kegiatan-kegiatan olahraga mereka yang lain. Kalau saya balikkan ke konteks yang tadi, apakah mereka punya waktu? Anak teknik loh gitu. Anak teknik yang itu hampir tiap hari tidurnya cuma 2-3 jam. Tapi mereka malah masih menyempatkan diri buat bernyanyi, berolahraga, ikut latihannya menwa, yang seperti itu gitu. Lalu bagaimana mereka bisa? Ya itu tadi. Ternyata mereka terbiasa dengan membagi waktu dan mereka disiplin dengan itu gitu. Itu yang saya sampaikan. Di kita, terkadang kita terlalu banyak mikir tapi tidak action. Kita mau rapat, ya rapat kita nggak rapat efektif. Kalau rapat kita rapat efektif, dimulainya itu jam 12 misalkan, selesainya jam 1, ya jam 12 sampai jam 1 agenda kita rapat, jam 1 ya kita bubar, ada agenda yang lain masing-masing. Simpelnya kan seperti itu. Tapi kita kan banyak waktu-waktu yang tidak efektif ya, yang itu membuat kita terkadang merasa apa ya? Ya kita nggak punya banyak waktu gitu. Padahal kita sendiri yang tidak memanfaatkannya dengan semaksimal mungkin gitu. Itu saja ya menurut saya yang cukup membedakan. Kalau untuk hal yang lainnya ya itu biasa gitu. Mungkin membudayakannya aja lagi ya kalau bagi saya. Untuk membudayakan gitu ya Pak ya. Membudayakan untuk kita tidak selalu untuk berpikir bahwasanya kita kekurangan waktu, kita nggak ada waktu. Malahan sebenarnya kita punya banyak waktu tapi kita tidak manfaatkan dengan sebaik mungkin. Kalau misalnya nih Pak, ada mahasiswa yang mau memulai langkah awal, nih, dia tertarik gitu ya organisasi memulai langkah awal. Bapak ada saran tidak ya bagaimana? Misalnya, kalau langkahnya harus mulai seperti ini gitu atau gimana Pak? Simpelnya jangan banyak pikir. Kalau mau mulai langsung mulai saja. Kalau kita terlalu banyak berpikir, kita akan selalu dihantui oleh oh ini gimana ya, ini gimana gitu. Akhirnya tidak jadi. Saya akan mulai dulu. Oh nanti kita bakal gagal, salah itu.
kita balik lagi. Yang kita lakukan sekarang ini adalah kita belajar. Belajar tanpa kegagalan itu nonsen. Orang belajar itu dari kegagalan. Meskipun nggak gagal total, tapi itu kan namanya ada gagal juga kan. Ya. Tapi dari sana kita bahkan evaluasi. Di sanalah kita nanti akan bisa menemukan siapa diri kita sebenarnya. Begitu juga di dalam organisasi. Gitu. Kalau kita masih berpikir untuk nggak mau deh masuk karena takut nanti nggak bisa bagi waktu, nggak maulah gabung karena nanti nggak nyaman di sana atau apa, jalani terlebih dahulu. Ini bukan persoalan kita nanti bakalan nyaman di sini atau enggak apa itu. Ya kita belum coba, silahkan terlebih dahulu dicoba. Gitu. Ikuti tahapannya. Gitu. Jangan jadikan itu sebagai sebuah ketakutan, tapi jadikan itu sebagai sebuah tantangan. Untuk memulai hal demikian itu tuh nggak berat, butuh pengorbanan, iya. Tetapi yakinlah, setiap apa yang kita alami itulah pengalaman berharga dan setiap pengalaman nggak bisa dibeli dengan apapun. Kalau dari saya cukup itu. Berarti intinya teman-teman tidak boleh overthinking duluan ya, Pak? Jangan. Ya. Overthinking itu hanya akan membuat kita menghabiskan waktu, tetapi nggak ada manfaatnya. Tidak boleh berasumsi yang bukan dulu karena belum terjadi gitu ya. Apalagi berasumsi itu, karena ketakutan seperti itulah yang sebenarnya membatasi kita. Kita kan jadi mental block. Kita bakalan semakin terkotak dengan pemikiran kita sendiri. Padahal kita punya potensi yang itu bisa kita kembangkan sendiri. Dari saya itu sih. Gitu Pak. Nah, kalau misalnya nih sudah tahu gitu awal mula langkah bagaimana dan sudah tahu manfaat-manfaatnya, dia sudah menjalani juga gitu. Tapi tidak semua orang itu bisa seperti mungkin Bapak sudah menjelaskan bagaimana dulu di perkuliahan dalam manage waktu gitu ya Pak. Tapi boleh diceritakan lebih detail lagi Kak? Misalnya dia ini bingung banget nih untuk menyeimbangkan antara akademiknya, kemudian organisasinya gitu Pak. Lebih diperjelas lagi gitu bagaimana mereka harus menyikapinya. Secara sederhananya seperti ini. Kalau saya dulu berprinsip kuliah itu yang utama. Kenapa saya berprinsip kuliah itu yang utama? Karena kuliah itu menjadi tanggung jawab saya secara pribadi sekaligus menjadi kewajiban saya kepada orang tua saya. Karena saya dulu masih dibiayai orang tua. Nah, jadi saya nggak bisa menafik juga bahwasanya saya punya tanggung jawab sekaligus kewajiban saya secara pribadi. Makanya saya jadikan kuliah sebagai yang utama. Tapi organisasi juga bagian yang pertama. Pertama dalam artian apa? Saya prioritaskan untuk perkuliahan saya, tetapi saya tetap pikirkan solusinya untuk organisasi saya. Karena sejauh ini, selagi kita punya komunikasi yang bagus, pertama, selagi kita punya manajemen dan disiplin diri yang oke, sejauh ini saya merasakan fine-fine aja gitu. Saya pernah dulu ketika saya ada perkuliahan mulai dari jam 7.15, saya masih ingat jam 7.15 itu nanti berakhir perkuliahannya itu di pukul 16.45, hampir jam 5 ya. Setelah itu saya ada rapat di salah satu perguruan tinggi lain dimulai jam 7 malam dan berakhir jam 10 malam. Lanjut ke rapat jam 10 malam yang harusnya agenda balik ternyata dilanjutkan dengan beberapa diskusi kecil-kecilan sampai jam 2 malam. Ya saya jalani. Jam 2 malam saya baru bisa istirahat sampai pagi. Kalau saya pikir dan saya terlalu banyak mikir, gak bakal terjadi. Karena saya dari jam 2 sampai pagi jam 6. Ya setelah bangun waktu itu jam 6, cuma 4 jam tidur dengan aktivitas dari pagi sampai tengah malam seperti itu. Kalau kita terlalu pikir, nggak mungkin rasanya, kita nggak sanggup. Tapi setelah saya jalani, aman-aman aja. Dan itu paginya langsung mulai kuliah jam setengah 8. Itu kan tergantung kita. Apakah bagi kita itu worth it atau enggak? Kalau menurut kita itu worth it, ya silakan. Persoalan kita kurang tidur itu kan menjadi sebuah pengorbanan bagi kita. Tapi ada hal lain nggak yang kira-kira sebanding ataupun bisa menggantikannya? Bagi saya,
itu sebanding. Kenapa saya bilang sebanding? Karena yang paling susah itu adalah mendapatkan teman diskusi sekaligus topik diskusi di waktu yang sesuai. Karena kebetulan waktu itu jam 10 sampai jam 2 itulah waktu-waktu yang tepat untuk berpikir kritis. Ya bagi saya why not gitu. Meskipun saya mengorbankan waktu tidur saya, tapi saya tetap fokus, dalam artian saya juga harus membagi waktu untuk diri saya sendiri gitu. Makanya saya tetap sisakan waktu dari jam 2 subuh itu sampai jam 6 buat saya istirahat, meskipun cuma 4 jam ya, nanti mungkin bisa saya tambah dengan tidur siang 1 atau 2 jam sebagai pengganti sementara. Itu hal yang lazim dan lumrah gitu. Saya bilang lazim dan lumrah itu karena demikian, nggak mungkin kita harus selalu hidup ideal dengan tidur 8 jam seperti itu. Ya, kalau seandainya memang seperti itu, oke, bagus. Tetapi kita orang dewasa, berpikir cara andragogi, kita harus bisa untuk memutuskan sendiri apa yang terbaik dengan kita, dan kita harus terima resikonya. Dan tidak selalu itu ideal, karena kita juga harus bernego dengan diri kita sendiri. Kalau saya misalkan mau tidur secara ideal, itu jam 10 itu saya sudah tidur. Tetapi saya balikkan lagi, kira-kira dengan saya mengurangi waktu tidur saya 4 jam ini, sesuai nggak dengan apa yang saya dapatkan? Worth it nggak? Karena menurut saya itu worth it, jarang. Makanya saya ambil risiko itu. Nah, itu yang terkadang jarang dilakukan oleh mahasiswa sekarang ini. Karena mereka nggak mau ngambil risiko untuk hal-hal yang baru, untuk hal-hal yang itu sebenarnya pengalaman-pengalaman yang tak akan bisa terulang lagi di masa yang akan datang. Simpelnya seperti itu. Berarti itu kalau misalnya kita tuh mau sesuatu hal bisa mendapatkan itu kan nanti kita akan mendapatkan manfaat juga dari situ ya Pak ya. Betul. Pastinya kita harus mengorbankan sesuatu gitu Pak. Pasti. Karena itu prinsipnya itu kita jangan kita jangan terlalu naif lah gitu. Di setiap apa yang kita kerjakan itu pasti akan ada pengorbanan yang akan kita lakukan. Cuma sekarang tergantung dari kita menentukan apakah menurut kita apa yang kita dapatkan itu worth it tidak dengan apa yang kita korbankan. Udah, simpelnya seperti itu. Sama dengan salah seorang mahasiswa yang bertanya kepada saya, kalau seandainya saya mengorbankan waktu 1 semester saya untuk saya menunda wisuda saya karena saya ingin bergabung dengan salah satu organisasi tertentu di level tertingginya, saya balikkan sama dia. 1 semester bagi Anda menunda perkuliahan, apakah worth it dengan Anda menjadi pimpinan di lembaga tersebut? Kalau menurut Anda pengalamannya dan yang lain-lain, jaringan, relasi, pengalaman, habis itu ada wawasan baru yang dia dapatkan itu lebih tinggi dibandingkan dengan dia tamat tapi habis itu 6 bulan berikutnya dia tidak ada apa-apa, why not? Bagi saya why not? Gitu. Kenapa tidak? Meskipun saya tidak menyatakan ya atau tidaknya, tetapi itu saya pulangkan sama beliau. Pandangan saya cukup why not saja. Saya pulangkan. Karena orang dewasa tidak boleh keputusan bagi orang dewasa tidak boleh ditentukan oleh orang lain, karena dia harus menentukan pilihannya sendiri. Nah, itu yang terpenting. Sebagai orang dewasa kan nggak boleh langkah yang kalian ambil itu ditentukan oleh orang lain. Kalau selagi kita masih ditentukan oleh orang lain, berarti kita masih belum orang dewasa, dan itu yang harus diperhatikan. Makanya saya hanya memberikan saran dan pilihan terakhir tergantung dia, gitu. Karena dia yang akan menjalani. Dan mungkin yang dia ceritakan itu belum tentu semuanya. Yang lebih tahu itu kan dirinya sendiri. Nah, itu makanya orang dewasa dilarang untuk keputusannya dilarang untuk diputuskan oleh orang lain. Kita hanya bisa sekedar memberikan saran karena keputusan harus berada di tangannya. Karena apapun resikonya nanti dia yang akan menanggung sendiri, bukan orang lain. Gitu saja. Jadi teman-teman itu jangan lupa ya, tidak boleh keputusan itu ditentukan sama orang lain dan harus berani dalam mengambil keputusan. Betul, itu yang terpenting. Nah kemudian apa nih yang memotivasi Bapak untuk mendorong mahasiswa agar berperan aktif dalam organisasi ya Pak? Ya balik lagi lah ya, itu karena mungkin pengalaman saya, karena apa yang telah saya rasakan selama ini, ternyata organisasi itu
sangat menyenangkan. Tidak hanya kita mendapatkan jaringan, tidak hanya kita mendapatkan skill, pengetahuan, tapi yang terpenting itu bagi saya di organisasi saya mendapatkan keluarga baru. Ini yang terpenting. Mungkin bagi beberapa orang, gak mungkin, terlalu naif lah, bagaimana gitu. Tetapi cobalah. Saya cuma bilang cobalah berorganisasi sampai kalian memang benar-benar mendapatkan keluarga di dalam organisasi. Karena yang terpenting di dalam organisasi itu adalah bukan hanya kita untuk mengembangkan potensi diri kita saja. Kalau untuk pengembangan potensi diri banyak hal, banyak kegiatan, banyak bentuk lain yang akan saya kita dapatkan. Tetapi bagi saya ya, mungkin kita beda-beda pandangan. Bagi saya hal yang terpenting itu adalah ketika saya memang benar-benar menemukan keluarga baru dalam organisasi. Itu yang terpenting. Kalau untuk teman mungkin kita bisa cari, tapi kalau untuk keluarga yang tak sedarah itu yang paling susah buat. Juga ya Pak. Mungkin itu sih tambahan bagi saya. Lain dari yang lain ya. Kalau yang tadi kan saya udah jelaskan lah. Nggak mungkin saya jelaskan panjang lebar lagi. Cuman itulah mungkin yang menjadi bagi saya ya, mungkin itu alasan saya kenapa motivasi mahasiswa untuk sering berorganisasi. Nah, baik teman-teman, mungkin dari sepanjang yang Bapak ceritakan tadi itu sudah sangat banyak sekali yang bisa kita ambil dan teman-teman juga bisa berpikir ulang kembali jika memang rasa-rasanya tidak berminat di organisasi atau tidak tahu apa manfaat organisasi, karena Bapak sudah menjelaskan panjang lebar tadi. Nah, terakhir ada tidak yang mau Bapak sampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa lainnya di sini, Pak? Oke. Bagi saya pilihan untuk berorganisasi itu pilihan individu. Dalam artian ketika kamu mau berorganisasi ataupun tidak itu tergantung dari diri masing-masing. Cuman yang terpenting adalah setiap pilihan yang kita buat kita harus berani dengan risikonya. Itu aja yang terpenting. Saya tidak menyatakan anak yang berorganisasi lebih bagus dibandingkan yang tidak berorganisasi. Karena bagaimanapun melatih soft skill, melatih keterampilan, melatih jiwa tidak hanya dalam organisasi saja, banyak ruang-ruang lainnya gitu. Saya hanya memberikan salah satu alternatif untuk kita membangun kedirian dan kepribadian kita lewat organisasi. Tapi alangkah lebih bagusnya karena dalam lingkungan perkuliahan Anda memang difasilitasi selain untuk kuliah, Anda juga difasilitasi dengan kegiatan-kegiatan organisasi dalam rangka pengembangan diri. Kenapa tidak itu dimanfaatkan? Bagi saya itu saja. Tapi terlepas dari itu, pilihan tetap berada di tangan Anda. Dikembalikan lagi kepada teman-teman semuanya, karena jangan lupa Bapak bilang bahwa orang dewasa harus berani mengambil keputusan ya Pak. Yep, Nah, betul. Baik teman-teman, jika masih ingin tahu lebih lanjut nih apa saja program-program yang ada di Himatika, teman-teman boleh cek link di description box ya. Nah, sebelumnya Bapak terima kasih banyak sudah mau hadir di sesi kali ini dan juga Bapak sudah mau menjadi narasumber kita. Terima kasih banyak kami ucapkan Bapak. Nah, baik teman-teman, itulah tadi bincang-bincang singkat kita bersama Bapak Romadhoni Azmi selaku pembina Himatika. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah sobat MTK.